bergelimang tenggelam di dalam bangkainya
banyak melakukan hal yang syahwat, maksiat. Karena syahwat, maksiat itu kotoran, menimbulkan dosa, menyebabkan kotornya diri seseorang, menyebabkan kotornya hati seseorang, maka tidak pantas dia menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Suci. Surga itu tempat yang suci dan bisa dimasuki orang yang masih ada kotoran. Tidak bisa masuk ke sana selama orang itu masih kotor, boleh karena tempat itu. Dunia saja itu kalau pandangannya bertamu ya, bertamu karena orang makmur, atau orang muslim misalkan di sepatu ada pakaian kok, netelah, kotor, apa itu boleh bertamu. Kenapa? Karena ada sepatu, ada najisnya, ada kotorannya, maka malam dicopot, dan ditaruh di luar. Dan bisa masuk ke rumah orang dengan membawa najis, dengan membawa kotoran, dan itu sepatunya dilepas. Karena malu kan, tidak pantas masuk rumah orang dalam keadaan sepatunya kotor, atau sandalnya kotor, maka dilepas. Apalagi kita menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah, jangan sampai ketika kita sholat dalam keadaan kita bernajis, dalam keadaan kita kotor, tidak bisa sampai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah kita harus diawali dengan bersuci. Sholat itu harus bersuci dulu. Karena tanpa bersuci dari najis, dari hadas, maka tidak. Sholat kita tidak sampai putus, tidak sampai kehadiran Allah karena masih kotor, masih bernajis, masih berhadas. Makanya Nabi itu wanti-wanti betul. Orang sholat ternyata digagalkan hadis berulang. Kenapa? Ternyata wudhunya tidak benar. Bukan sholatnya tidak benar. Sampai Nabi berulang 3 kali karena wudhunya ternyata yang masih salah. Karena sholat itu tidak akan nyampe kalau wudhunya masih tidak benar. Maka kesucian itu sendiri memegang peranan penting seseorang menuju kehadiran Allah. Kesucian. Maka selesai kita wudhu, kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minat tawabin, waj'alni min ibadika as-salihin. Ya Allah, jadikanlah saya minat tawabin, bagian dari orang-orang yang bertaubat setelah wudhu. Harapan kita pada wudhu itu Allah hapus dosa kita, Allah sucikan kita, jadikan kita ini sebagai orang yang bertaubat kepada Allah. Dengan minta kepada air yang membasahi wajah kita, tangan kita, kaki kita. Harapannya kita minta agar semua dosa tangan, dosa kaki, wajah kita itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wudhu itu bukan hanya sekedar membasahi, tetapi itu mensucikan. Kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan dalam orang yang taubat. Waj'alni minal mutahhirin. Masukkan kami, jadikanlah kami sebagai orang yang mensucikan diri. Mensuci. Karena suci itu menjadi kunci utama untuk menuju kehadiran Allah. Taubatnya, sucinya. Waj'alni min ibadika as-salihin. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Karena hanya orang yang soleh ini mendapatkan jalan mudah menuju kehadiran Allah. Hanya orang soleh yang diberi nikmat oleh Allah. Hanya orang soleh yang masuk dalam surga Allah. Maka kita minta kepada Allah agar kita ini dijadikan sebagai orang soleh. Nah, jadi kita tahu, jangan sampai ketika kita menghadap Allah lewat sholat kita masuk sholat.
makhluk. Hilangkan semua urusan dengan makhluk, tinggalkan dunia ini. Yang kita itu hanya satu Allah Akbar. Jadi takbir itu adalah hanya Allah yang kita tujukan. Kita menghilangkan semua makhluk, kebesaran makhluk hilang, harta hilang, semua hilang. Yang ada hanya Allah, itu takbir. Dengan keadaan hati yang bersih, dibuka kita menuju Allah. Selama hati masih ada macam-macam yang tidak sholat, maka sudah tidak. Masih ada ini, dari mohon apa di dalam kita semua itu. Dan kita bawa di dalam sholat. Makanya itu oleh ulama dia kata sebelum sholat dari antara maksud dari doa itu. Berkata, engkau ya Allah itu pada Allah dan kepada mengharapkan hidup, ridho kalau masuk, mengharapkan hidup semua saya tidak ada, tidak memiliki diri kita. Ketika kita ibadah kepada Allah, ingatkan sudah orang dulu dan batin. Demikian pula ketika jangan sampai ketika kita berdoa dalam keadaan hati kita kotor, dalam keadaan diri kita kotor, maka doa yang baik itu adalah berwudu. Nah itu walaupun tidak berwudu itu boleh berdoa, tapi boleh ambil doa yang wudu. Doa yang wudu, wudu itu pakai wudu. Artinya bahwa ya, kesucian zahir dan batin itu penting. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih zahir dan batin. Bersihkan semua kebencian, iri, dengki yang kita terima Allah. Maka doa itu mudah menuju kehadiran Allah. Kenapa orang-orang dulu, nenek moyang kita, bapak orang tua kita, mereka itu tidak hafal Quran, kadang kiranya tidak pakai langsung. Tapi kenapa doanya begitu gampang menuju Allah? Karena bersih hatinya, bukan berkorban hasilnya, bukan berkorban hafal Qurannya, tapi karena hatinya yang bersih. Karena hatinya ikhlas, bersih hatinya, begitu mudah menuju kehadiran Allah. Tidak saja gampang ditangkap. Kenapa? Karena bersih. Maka kalau kita doa, bersihkan semua kotoran-kotoran di dalam diri kita. Kita tujuannya Allah. Yang kita harap itu hanya dari Allah, bukan makhluk, bukan dunia, bukan lainnya. Bersihkan dulu. Maka itu akan mudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula jangan sampai ketika baca Quran dalam keadaan kotor. Maka disuruh oleh Nabi. Kalau baca Quran, karena ini kan suci, kita suci, maka harus bersuci. Tidak sembarangan. Bersihkan daripada kotoran. Nah karena itu, ya, lanjutkan. Fatahhir qalbaka minal aibi, maka bersihkanlah hatimu dari aib. Yuftahu laka babul, maka Allah akan membuka pintu. Berbiasa. Dia mengatakan fatahhir qalbaka minal aib, bersihkan hatimu dari aib. Yuftahu laka babul ghaib, Allah akan bukakan yang ghaib. Jadi dengan Allah. Artinya apa? Bersihkan hatimu, ini paling penting. Karena kebersihan hati, di situ ada ketundukan, ada kepatuhan, ada kerendahan hati.
ada rasa papa, rasa miskin di hadapan Allah. Jadi kalau bersih itu melakukan ibadah itu gampang. Di situ ada ketundukan, ada kepatuhan, tawadhu, kerendahan hati di hadapan Allah. Maka orang itu kalau tidak mau ibadah, tidak mau sholat, maka hatinya kotor. Ada kesombongan di sini. Wong itu tidak melakukan ibadah, tidak mau baca Quran, tidak mau sholat dan sebagainya. Berarti dalam hatinya ada kotor. Karena hati yang bersih itu akan membuat dia tunduk kepada Allah, akan membuat dia semakin taat kepada Allah. Kebersihan itu akan memancar ke seluruh tubuhnya, tangannya, pikirannya, juga langkah kakinya menuju kepada kebaikan. Karena hatinya bersih. Allah itu melihat hanya hatinya, ya, tidak melihat yang lain. Kalau manusia itu pada bila dulu dan nampak mawar, itu yang dilihat. Jadi kalau itu melihat seseorang itu dilihat dari zohir, ya. Rumahnya besar, atau mobilnya usianya cantik, mulia, mulia. Karena memang tanggapan manusia itu tanggapan zohir, yang kelihatan saja kan gitu. Yang kelihatan, tapi kan tidak ada yang tahu. Maka banyak orang mencari yang kaya. Dasar negara saya satu rumah tangga. Yang dia beli bayangan 40 ribu, tapi hidupnya enak. Ternyata tidak. Orang kaya ternyata dari selingkuhan itu juga. Di mana-mana ada selingkuhannya. Kenapa? Wajah banyak. Akhirnya kita kawinkan. Dalam pandangan zohir saja kita ingin mencari istri yang cantik, ternyata istri yang cantik tidak menjamin juga rumah tangganya bahagia. Banyak orang cantik pegangan. Wanita yang pelek, aku mau mati. Makanya menikah itu jangan dia dari cantik ganteng. Banyak orang cantik ganteng, namanya bubar. Artis-artis kurang apa bentuknya, tahun berapa sampai akalanya 10 tahun, menikahnya cuma 6 bulan kekatan. Karena yang dilihat adalah bukan hatinya, itu manusia. Senengannya zohir, ya. Padahal belum tentu orang yang rumahnya megah itu bahagia, tapi ada bubuk yang merah, tapi di situ bahagianya bahagia. Karena tapi orang itu kan dalam zohir apa itu tidak melihat batinnya. Sementara Allah melihat batin, tidak melihat zohir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat harta kalian, tidak diberikan oleh Allah. Tak perlu bangga-banggakan di hadapan Allah, tak butuh itu. Allah tidak melihat itu. Berarti yang itu tidak qulubikum, dan dilihat Allah adalah hatimu, wa amwalikum, wa amalikum, dan juga kuantitas amalmu. Itu saja yang dilihat Allah. Maka perbaiki hati. Karena dilihat Allah adalah hati. Baguskan hati, sucikan hati. Allah hanya melihat hati, tidak melihat yang lain. Hati dan juga kualitas amal perbuatan itu kalau yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada setiap nafsu itu jadi kunci. Bersihkan hati itu jadi kunci utama. Kalau hati sudah bersih, suci, kualitas ibadah menjadi baik. Jangan sampai kita ada berperbandingan
memperbagus sholatnya, memperbagus ngajinya, tapi hati tidak pernah diperbaiki. Kacau. Kenapa? Karena hati itu menjadi penilaian tersendiri bagi Allah. Bahwa ibadah itu harus memperbaiki hati, memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku dan kehidupan. Dengan sholat berkata, tujuan sholat adalah dengan sholat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu tujuan sholat. Sholat itu bukan hanya kepada Allah, tapi memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Dan orang kalau selalu mensucikan diri dia, maka dia akan mendapat kemenangan yang akan terzakar. Berzakar harus sholat. Allah sebutkan itu. Sungguh beruntung maka siapa? Maka zakar orang yang mensucikan dirinya. Lalu disebut yang berikutnya adalah zakar harus sholat. Orang zikir dan sholat. Artinya kesucian itu menjadi faktor kunci. Agar zikir dan sholat kita sampai kepada Allah, agar zikir dan sholat kita mendapatkan karunia nikmat yang besar dari Allah, mendapatkan kemuliaan kemenangan dari Allah. Maka zakar itu selalu membersihkan diri kita. Nah, jika hatimu bersih dari aib kotoran maksiat, kemudian kamu mendekat kepada Allah, mengetuk pintunya Allah, meminta dan dibuka hijab, maka akan dibuka dan hijab kepada Allah. Akan ditunjukkan rahasia yang goib oleh Allah. Berangkat dari apa? Hati yang bersih. Jadi Allah buka itu bukan karena kita banyak sholatnya, bukan kita banyak dirinya, tidak, tapi karena hati yang bersih. Maka ketika hati bersih, kemudian kita sholat mendekat kepada Allah, kita berdoa mengajar menutup pintunya Allah, maka Allah kita akan timbul. Selama ini kita hanya bisa melihat yang lebih, tapi kita tidak bisa melihat yang sama, apalagi yang lebih. Kenapa? Karena ada hijab. Nah, kita tidak bisa melihat ibu tadi, kenapa? Karena ada hijab. Tapi ketika hijab dibuka, ketok, kelihatan ibu ada. Tapi selama itu hijabnya tidak kelihatan. Bagaimana cara bisa melihat hijabnya harus dibuka? Hijabnya harus dibuka. Kalau perempuan, kalau pakai ini memakai hijab, dibuka, hijab, atau mengikuti. Dan jika hatimu bersih dari aib, kemudian mendekat kepada Allah, kemudian mengetuk pintunya Allah, meminta dibukakan, maka akan dibukakan hijab kepada Allah. Bukan aku, dan ini menjadi hal yang sangat utama harus kita lakukan, itu selalu membersihkan diri, mensucikan diri kita dari aib, dari kotoran. Penyakit-penyakit hati itu menjadi penghalang untuk mendapatkan rahasia dari Allah. Untuk terbukanya hijab itu adalah karena kotoran dalam hati dengan berbagai penyakit-penyakit. Nek kepengen kita ini mendapatkan mudahnya melihat hal-hal yang syirik dan rahasia adalah dengan jalan kita membersihkan hati kita. Dari para awliya, wali-wali Allah itu kebanyakan karena hati, bukan karena ibadah. Karena ibadah yang biasa-biasa, tapi mereka punya hati yang bersih, hati yang suci, yang luar biasa. Kita Allah angkat maka mereka keluar. Nabi Muhammad itu apa? Berangkat dari kesucian. Sejak tadi Nabi sudah terkenal jujur, al-kamin, sejak mudanya sudah terkenal bersih, hatinya itu tidak ada kedengkian sedikit pun Nabi. Jadi bukan berangkat dari sholat. Nabi itu sholat itu kapan? Itu belum ada sholat.
benci mungkinnya, tidak punya sedikit kebencian kepada kaum Quraisy dan sebagainya. Disakiti seperti apa kami tidak punya lagi kebencian. Kebencian sudah dimiliki oleh itu jadi modalnya Nabi untuk membawa guru menjadi masyarakat sehingga Nabi terus terjaga kesucian hatinya sampai apapun yang rahasianya itu Nabi tahu. Sehingga Nabi itu mengatakan saya itu bisa mengetahui pintu barat atau pintu timur Nabi bisa tahu. Siapa yang memberitahu Allah? Karena kebencian Nabi itu Nabi. Semuanya Nabi bisa, bahkan Nabi kita tahu bagaimana keadaan di surga dengan neraka. Kalau seandainya kamu tahu tentang keadaan di surga, keadaan di neraka, maka kamu tiap hari nangis karena tidak tahu. Kamu tidak bisa melihat mujizat dari surga, tetapi tidak tahu. Nabi tahu. Jadi kata yang begitu, Nabi tahu. Dan itu juga kepada para sahabat. Umar itu pernah ketika perang, Umar berada di Madinah, pasukannya berada di Sabu. Umar teriaknya dari Madinah. Ayo naik gunung, itu dari Madinah, bisa kan? Itu dari Umar. Demikian pula dengan orang-orang Soleh. Itu sesuai dengan kedekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan kepada kita sekalian pintu-pintunya, pintu kemudahan, pintu wahyu akan diberikan kepada kita sekalian. Kalau siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama orang-orang soleh sesuai dengan tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ وَارْجِعْ إِلَيْهِ بِالْإِنَابَةِ وَالذِّكْرِ. Dia telah mengatakan وَتُوبْ إِلَى اللَّهِ, dan bertaubatlah kepada Allah, وَارْجِعْ إِلَيْهِ, dan kembalilah kepada Allah, بِالْإِنَابَةِ وَالذِّكْرِ, dengan hati yang selalu zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah. Karena kesucian itu harus diawali dengan bertaubat. Membersihkan itu dengan bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembalilah kepada Allah, jangan kembali kepada yang lain. Ketika kita hati dalam keadaan kotor, ketika kita masih bergelimang maksiat, masih melakukan dosa, bertobat dan kembalilah kepada Allah. Dan bertobat itu adalah benar-benar dengan satu catatan utama adalah tidak mengulang kembali. Jika fa'alu fa'isatan atau jalaku al-tahu zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa lam yaghfiru dzunuba illa Allah. Jadi apabila kamu melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka ingatlah kepada Allah. Langsung ini namanya Allah. Langsung ingat kepada Allah. Ketika kita hilang, ketika kita salah, langsung ingat kepada Allah. Kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian harus punya tekad, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Itu namanya tobat. Ya fa'alu fa'isatan au zalamu anfusahum zakarullah. Apabila kamu melakukan maksiat atau menzalimi diri kamu, maka yang pertama adalah zakarullah. Ingatlah langsung kepada Allah, langsung astagfirullah, astagfirullah. Kemudian apa? Orang yang terus bagi Allah, tidak ada yang bisa mengampuni
harus bertekad dalam taubat. Ya Allah, sudah berkapok. Saya berjanji ya Allah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dosa tersebut. Itu namanya bertobat. Dan barang siapa terus lakukan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggalkan maksiatnya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi, maka taubatnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat juga dilakukan dengan meninggalkan kelalaian, sehingga hati dipenuhi dengan kesibukan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warji'i ilaihi bil-inabah wa dzikr. Hati ini diisi dengan zikir. Jangan sampai hati ini lalai. Ketika hati lalai, maka disuruh kita bertobat. Karena ada hati ini lalai, lupa. Maka isi hati itu dengan zikir agar selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isi hati ini dengan Allah. Jangan karena satu penghalang orang melakukan ibadah itu adalah untuk dunia, karena cinta dunia itu menjadi penghalang. Maka disuruh dunia ini jangan taruh di hati, tapi taruh di tangan. Jangan di hati, karena di hati tidak akan dibawa mati juga nanti. Kita sampai mati juga tidak dibawa sampai mati. Maka jangan masukkan sesuatu dunia makhluk itu dalam hati, tapi masukkan hati ini adalah Allah, karena itu yang dibawa mati. Isi dengan iman, karena itu yang dibawa mati. Jangan isi dunia, karena tidak akan dibawa mati. Ditinggalkan. Itulah kenapa Ruqyatul Adawiyah. Ruqyatul Adawiyah itu mother sufi nomor 1. Tokoh pemimpin sufi nomor 1 itu Ruqyatul Adawiyah. Saya ini tidak pantas masuk ke dalam surga Firdaus, tidak pantas. Tapi dia merasa rendahnya di hadapan Allah, ikuti, merasa rendah, merasa miskin di hadapan Allah, merasa tidak bisa apa-apa di hadapan Allah, sehingga merasa tidak pantas saya ini kalau masuk surga. Walau kuatnya juga, saya tapi tidak kuat masuk dalam api neraka, tidak kuat saya ini. Beri taubatan, saya mohon ampunan, taubat kepada Allah. Berfir dulubi, dan mohon ampun segala dosa saya. Tapi nanti Allah firman dan diambil. Karena semua ampunan dosa dari Allah. Dosa itu dosa besar. Bahkan dalam kalimat-kalimat yang lain dia mengatakan apa? Saya akan surga itu bakal saja, saya bakal surga dan neraka itu dibakar saja. Karena dia tidak mengharapkan, tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan neraka, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak meninggal. Kata Nabi, satu alasan dia karena di hati anak Allah tidak ada yang pernah dia cintai dunia ini. Jangankan laki-laki, harta semua tidak ada di dalam hatinya. Yang ada hanya Allah, sehingga dia tidak mau menikah. Karena takut ciptanya berbagi dengan makhluk. Itu loh dia itu Adawiyah. Tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya apa-apa. Yang ada hanya Allah. Karena dia tidak mau. Bukan dia tidak mau menikah karena apa? Karena dia tidak mau hatinya itu ada cinta yang berbagi itu. Alasan dia. Saya tidak mau hati saya berbagi dengan orang lain. Hanya Allah di hati saya yang saya cintai satu-satunya dunia sampai akhirat. Hanya Allah. Itu loh dia sufi besar menjadi madu dan sufi wanita, karena
berkecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ini